Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Teman-teman, ada konten terbaru di Sun Story, yaitu Tanya Alumni. Ambillah inspirasi dari berbagai sisi. Wow, luar biasa. Jadi rencananya Suntana akan menghadirkan alumni-alumni UT yang ibaratnya menginspirasi, baik itu dari segi prestasi yang akademik ataupun non-akademik. Nanti konsepnya itu kayak podcast, jadi ngobrol, kita sharing gitu kan ya, berbagai macam seluk-beluk tentang UT. Karena memang temanya itu Tanya Alumni, jadi nanti otomatis teman-teman yang masih mahasiswa ibaratnya bisa mendapatkan manfaat dari ataupun mendapatkan pelajaran dari alumni-alumni yang berprestasi. Tentu saja ini merupakan Tanya Alumni episode 1. Karena Suntana ini merupakan alumni UT juga, nah Suntana langsung aja sebelum Suntana memulai tanya alumni kepada alumni-alumni di luar sana gitu kan ya, ataupun teman-teman Suntana yang merupakan alumni UT juga yang ibaratnya bisa diambil inspirasi-inspirasi ataupun bisa diambil pelajaran-pelajaran dari kisah gitu kan selama alumni-alumni itu berkuliah di UT. Nah, Suntana juga ibaratnya merasa ada hal-hal yang ingin disampaikan. Maka dari itu episode pertama Tanya Alumni ini bersama Suntana Sarjana Ekonomi. Oke. Baik, karena Suntana nggak ada MC ya, jadi konsepnya kita akan ada pertanyaan aja langsung, nanti Suntana langsung jawab, oke? Pertanyaan pertama. Oke, kalau misal ngobrolin awal masuk kuliah di UT, Suntana itu masuk ke UT itu 2013. Dulu itu Suntana di SMK Pasundan Majalaya, akhir kelas 3 itu dapat tawaran beasiswa ya, beasiswa bidik misi untuk program studi akuntansi, biologi, dan ditawarkan oleh guru-guru di SMK Suntana tempat Suntana bersekolah ya. Nah, Suntana di awalnya nggak tahu apa itu universitas terbuka gitu kan ya, cari-cari gitu kan ya. Oh, ternyata ada UT itu seperti ini. Nah, karena ibaratnya Suntana dulu masuk SMK itu sebenarnya ingin cepat bekerja, tetapi dalam diri Suntana itu sebenarnya ingin kuliah. Jadi tanpa basa-basi, Suntana ibaratnya langsung mengambil ataupun ikut program beasiswa tersebut. Jadi pembimbing di sekolah tersebut memberikan persyaratan-persyaratan apa yang disiapkan, Suntana akhir kata disiapkan, alhasil memilih program studi akuntansi gitu kan ya. Karena kalau biologi Suntana waktu itu mikirnya, wah kerja biologi itu di mana ya, masih bingung gitu. Tapi kalau akuntansi, wah akuntansi kayaknya kerja di bank, kayaknya kerja di mana. Maka dari itu Suntana pas dapat tawaran beasiswa bidik misi gitu kan ya oleh pembimbing di sekolah Suntana dulu itu, akhirnya mengambil akuntansi. Akhir kata mengikuti tes, wawancara, singkat cerita alhamdulillah langsung keterima di UT dengan status beasiswa bidik misi gitu kan ya. Dulu itu angkatan pertama bidik misi di UT Bandung gitu kan ya. Kurang tahu kalau misal di UT luar Bandung, tapi setahu Suntana itu merupakan angkatan bidik misi pertama. Seperti itu. Nah, jadi awal mula masuk Suntana tadi awalnya nggak tahu UT itu apa gitu kan ya. Jauh-jauh ke sistem-sistemnya Suntana nggak tahu sama sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, tadi udah disinggung ya mengenai prodi yang diambil, ada dua pilihan sebenarnya kan UT itu banyak ya prodinya, cuman karena dulu itu ibaratnya yang menerima beasiswa itu hanya prodi biologi dan prodi akuntansi, maka Suntana tadi mengambil program studi akuntansi atas pertimbangan misal prospek kerjanya lebih luas gitu ya. Tanpa Suntana ibaratnya meng-underestimate program studi biologi ya, karena dulu kan Suntana pemikirannya masih SMA gitu kan ya, mikirnya akuntansi kerja di bank gitu kan ya. Wah, luar biasa gitu. Jadi mikirnya itu kalau misal masalah ambil prodi ya. Jadi dibilang terpaksa ya bisa juga gitu kan ya, karena memang pengen kuliah tapi jurusannya terbatas gitu kan ya. Sebenarnya Suntana juga dulu itu sempat ikut SNMPTN, SBMPTN di kampus-kampus perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung ya, cuman belum rezeki, dan alhamdulillah rezekinya dapat beasiswa di UT begitu. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Dapat Suntana mengenai sistem perkuliahan di UT. Pas awal masuk kaget sih sebenarnya. Dulu Suntana belum tahu ya sebenarnya semua sistem perkuliahan UT itu. Sebelum tahu dulu Suntana itu yang ngalir aja. Suntana itu dulu dapat jadwalnya ada tatap mukanya, mungkin karena beasiswa ya, jadi ada treatment khusus. Ibaratnya dulu Suntana perkuliahannya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Wah, ternyata enak banget gitu kan kuliah di UT itu. Sistemnya tuh ternyata Sabtu Minggu kuliahnya, hari Senin sampai Jumatnya bisa main ataupun belajar. Nah dulu jadi pas masuk itu sistemnya ada yang seperti ini, karena mindset Suntana dulu itu kan kalau kuliah itu yang
konvensional gitu kan ya. Jadi pas tahu ternyata ada UT dengan sistem seperti ini, terbuka dan jarak jauh, dulu merasa kaget. Tapi kagetnya itu nggak seperti wah, nggak terlalu gimana-gimana, karena saking ingin bangetnya kuliah. Jadi Suntana hanya mengikuti alur aja, artinya berjalan aja, 1 minggu kuliah, 1 minggu kuliah, 1 minggu kuliah, seperti itu. Lanjut pertanyaan yang keempat. Oke, suka duka kuliah di UT. Kita sukanya dulu mungkin ya. Nah, berhubungan dengan pertanyaan nomor 3, tadi kan Suntana jelaskan, Suntana itu dulu kuliahnya itu Sabtu Minggu. Nah, di awal semester 1 sama semester 2, Suntana fokus belajar. Makanya semester 1 semester 2 IPK Suntana, indeks IP Suntana itu gede ya, 3 lebih gitu kan ya. Nah, pas di semester 3, karena ibaratnya boring, dalam artian wah Senin sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu kuliah. Dulu itu pengen banget kerja gitu kan, karena butuh uang. Meskipun bidding miss itu dikasih uang ya, sebenarnya lebih dari cukup saat itu. Cuman karena Suntana itu ini Senin sampai Jumat, keren juga ya kalau misal kepikiran untuk kerja. Maka dari itu Suntana memutuskan untuk mencari pekerjaan. Nah, ini kan berkaitan suka duka menjadi mahasiswa UT atau kuliah di UT. Sukanya itu ibaratnya kita atau Suntana tersendiri bisa kuliah sambil bekerja. Dulu itu Suntana mengambil pekerjaan, alhamdulillah dapat info lowongan dari teman di daerah Soekarno-Hatta, nggak jauh dari UT ya, UT Bandung gitu kan. Suntana terdaftar di UT Bandung, ada kerjaan di restoran. Dulu itu pengen banget jadi koki, akhirnya Suntana ngelamar ke situ, wawancara-wawancara, alhamdulillah lolos gitu kan ya. Di bagian dapur pertama itu kerjaannya sebagai tukang cuci piring gitu kan ya. Ternyata nggak bisa langsung jadi koki ya, ternyata harus jadi tukang cuci piring dulu. Tapi Suntana jalani bla bla bla. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti Suntana ceritakan di episode khusus ya mengenai kerjaan Suntana pernah jadi tukang cuci piring itu. Nah, itu suka duka suka kuliah di UT-nya seperti itu. Suka-suka yang lainnya ya banyak, mendapat relasi gitu kan ya. Terus lebih Suntana ini memang tipikal orang yang sok-sokan aktif gitu kan, di kelas juga kan ketua kelas. Terus kalau setiap ada acara Suntana ingin banget jadi MC ataupun tampil di panggung gitu kan ya. Jadi ibaratnya ingin banget dilihat orang lah gitu, bahwa aku itu bisa melakukan apa yang mungkin orang ini juga bisa lakukan. Cuman Suntana memberanikan diri untuk ya pede aja, tipikal orang yang percaya diri ya. Mudah-mudahan kepedean Suntana itu nggak over. Nah, jadi saat itu sukanya itu kenapa? Karena Suntana itu merasa mudah banget gitu kan ya untuk berekspresi, karena kan sebagaimana kita ketahui UT itu sistemnya terbuka dan jarak jauh. Jadi jarang banget sebenarnya kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan, meskipun ada tapi jarang banget. Maka dari itu, karena dulu itu ada satu angkatan beasiswa bidik misi dan kurang lebih 100 orang, jadi setiap ada kegiatan kayak misal disnatalis, disperseni gitu kan ya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya Suntana suka ikut andil. Nah, itulah jadi kenapa sukanya, jadi banyak pengalaman juga gitu. Kenapa Suntana bikin channel YouTube juga, ibaratnya bisa ngomong di depan kamera ya atas dasar pengalaman-pengalaman seperti itu. Sering jadi MC, sering jadi moderator gitu kan ya, sering dipercaya oleh UT juga untuk sosialisasi promosi ke SMK, SMA yang di sekitar Bandung ataupun di Jawa Barat gitu kan ya. Jadi banyak sukanya gitu kan ya, luar biasa, banyak banget pengalaman yang Suntana dapatkan selama Suntana kuliah di UT gitu kan. Nah, buat teman-teman yang masih kuliah juga, yuk aktif aja gitu kan. Meskipun sekarang masa pandemi pasti banyak banget nih kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di UT, baik itu secara UT pusat ataupun di UPBJJ kalian masing-masing. Oke, lanjutnya mengenai duka gitu kan, duka kuliah di UT. Dukanya itu apa ya? Mungkin pertama, Suntana itu mikirnya tidak bisa mengambil program studi yang sesuai passion ya. Karena akuntansi itu sebenarnya bukan passion Suntana gitu ya, kalau bisa jujur-jujuran. Cuman dulu tuh ya tadi, karena tidak ada pilihan ya udah jalani saja gitu kan ya. Sebenarnya kalau bisa ngomongin passion Suntana itu, passionnya itu di ilmu komunikasi ya, di ngomong-ngomong. Karena dari segi SD, SMP, SMA memang resep tampil gitu, resep suka tampil gitu kan ya. Suka bicara, suka berpidato, ataupun ya suka dilihat orang lah ibaratnya gitu. Mudah-mudahan baik ya gitu dalam suka dilihat orang dalam konsep yang baik gitu kan ya. Seperti itu. Terus duka kuliah di UT juga ibaratnya gak bisa berkegiatan seperti kampus-kampus lain dulu tuh ya. Dulu kan sebelum ada pandemi ya, jadi Suntana itu kepikiran banget karena orangnya aktif di SMK itu ya. Jadi pengen banget, wah nanti setelah kuliah itu ibaratnya Suntana ingin ikut ini, ikut itu, ikut ini gitu kan ya. Ketemu banyak temen dari berbagai macam kota dengan berbagai macam karakter gitu kan. Dan itu ibaratnya tidak bisa Suntana dapatkan saat itu ya gitu kan ya. Dulu kan pemikirannya masih dangkal ya. Jadi dulu itu wah kegiatannya kan, kalau misal di kampus-kampus lain itu ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang
apa gimana kalau Suntana kan dulu lingkupnya ya udah sekitar segitu. Kalau misal ada event-event juga jarang banget Suntana ikuti ya, karena misal ada faktor-faktor tertentu misalnya gitu kan. Jadi dukanya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Setelah lulus ada nggak efek kuliah di UT? Efek mungkin maksudnya efek dari segi apa ya? Belajar mandiri mungkin teman-teman. UT itu kan berdasarkan konsep belajar mandiri, artinya baca buku. Suntana itu tipikal orang ibaratnya yang sulit banget dalam baca buku, bukan tidak suka ya boleh lah tidak suka bilangnya, cuman ya kalau misalnya harus baca ya baca, cuman tipikal orang yang bukan kutu buku, artinya yang baca buku. Tetapi pas kuliah di UT, Suntana dibiasakan untuk baca buku, karena kalau bisa tidak baca buku nilainya itu jelek ya. Suntana juga tidak jarang mendapatkan nilai C, D gitu kan ya, karena kepribadian Suntana sebelum kuliah itu memang jarang banget, bukan kutu buku lah gitu, karena dulu itu hanya berlandaskan keaktifan aja dalam berkegiatan, baik itu di SD, SMP, SMA, SMK ya, ataupun di perkuliahan. Jadi kalau misal efek yang dirasakan pas lulus kuliah itu dan dibawa ke dunia kerja itu efek kemandirian, jadi lebih suka baca, lebih suka berpresentasi, karena dulu itu kan kuliah Sabtu Minggu. Suntana UT itu meskipun ada tatap mukanya ya, yang dulu Suntana alami itu tidak serta-merta dosen yang menjelaskan dari A sampai Z. Ternyata dulu itu di UT itu ya menerapkannya kayak banyaknya presentasi, jadi dibagi kelompok, presentasi. Kalau misal ada dosen atau kita bilangnya tutor itu hanya fasilitator aja. Kalau misalnya mahasiswa ada hal-hal yang di modul itu tidak dimengerti, baru ditanyakan. Seperti itu. Jadi hal itulah efek yang bisa dibawa ke dunia kerja, ataupun bahkan efek yang bisa Suntana rasakan sampai saat ini. Kemandirian Suntana meningkat, suka baca Suntana meningkat, dan kepercayaan dirian Suntana itu meningkat, dan merasa pede aja gitu kan, merasa bangga bisa kuliah di UT gitu kan ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang nomor 6. Aktivitas Suntana saat ini. Oke, mungkin sebelum Suntana menjelaskan aktivitas Suntana saat ini, Suntana runtutin dulu ya, dari misal dulu kan semester 1, semester 2 Suntana tidak bekerja, fokus belajar. Semester 3 sama semester 4 Suntana bekerja tadi di restoran. Terus semester 5 sampai lulus Suntana kerja freelance di perbankan. Setelah lulus Suntana diangkat jadi karyawan kontrak, lalu karyawan tetap. Sampai akhir 2019, berarti awal 2020 Suntana resign dengan alasan ribawi. Kalau misal nanti mau tahu cerita ribawi, Suntana akan sharing di video selanjutnya ya, sharing khusus riba gitu kan ya. Dulu resign, setelah resign Suntana coba jualan jaket-jaket second import gitu kan ya, free love dan sebagainya di pasar-pasar tumpah, kadang di WhatsApp juga, tapi belum sampai ke ranah online ya, kayak misal di marketplace Suntana belum pernah. Baru sampai jualan offline Sabtu Minggu, biasanya tuh ada pasar tumpah ya di Majalaya. Suntana ini tinggalnya domisilinya di daerah Majalaya dulu tuh. Terus jualnya di Instagram juga, di WhatsApp dan seperti itu. Nah, setelah masuk pandemi kan Suntana posisinya masih jualan. Nah, saat itu Suntana dapat tawaran kerja di UT juga, teman-teman. Dapat tawaran kerja di UT oleh pembimbing akademik Suntana saat jadi mahasiswa, yaitu Bapak Angga Sucitra Hendrayana ya. Terima kasih Pak Angga. Nah, akhir kata Suntana masuk kerja di UT kurang lebih sampai akhir Maret 2021 ini. Jadi kurang lebih hampir 10 bulan Suntana bekerja gitu kan ya. Nah, setelah bekerja Suntana habis kontrak, karena kan Suntana itu posisinya itu ibaratnya jadi frondes pengganti ya, karena dulu itu ada frondes UT Bandung yang resign. Jadi sebelum ada pengganti, Suntana ditawarin lah, karena memang Suntana itu basicnya dulu sering ikut-ikut sosialisasi promosi, ibaratnya mempromosikan UT, diajak oleh Pak Angga, staf-staf UT lain gitu kan ya, untuk ke daerah-daerah, ke pesantren, untuk memberitahukan bahwa UT itu seperti ini gitu kan ya, UT itu sistemnya seperti ini ya, seperti itulah gitu kan ya. Jadi mungkin atas dasar pertimbangan itu Pak Angga mengontak Suntana untuk ibaratnya mengisi kekosongan itu. Awalnya ditawarin 1 bulan dulu, tapi mungkin karena belum ada penggantinya, Suntana akhirnya berbulan-bulan sampai akhirnya kurang lebih 10 bulan ya bertahan. Nah, aktivitas saat ini itu kan baru banget ya, bulan Maret akhir, berarti kan Maret akhir Suntana habis kontrak. Sekarang bulan apa nih? April, Mei, bulan Juni ya, awal Juni. Nah, aktivitas Suntana dari setelah resign dari UT sampai sekarang itu bikin konten, fokus di YouTube, sama ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin Suntana belum bisa ceritakan gitu kan ya. Nah, bikin kontennya sebenarnya ini juga terinspirasi, sebenarnya bisa membangun konten YouTube ini dari pas saat Suntana kerja di UT juga. Sebagaimana
teman-teman ketahui, Suntana itu ya dulu itu memang sering banget bikin konten kayak makan, ngevlog, ataupun bikin tutorial, ataupun ya yang bikin konten gitulah ya gitu kan, baik itu di Instagram atau di YouTube. Cuman dulu itu memang belum ada rezeki naik viewersnya itu ya. Tetapi saat Suntana bahas tentang ke-UT-an, bikin konten UT, masih ingat sekitar 8 bulan yang lalu Suntana bikin konten pertama kali tentang UT mengenai tutorial online, dan itu langsung booming. Alhasil YouTube Suntana si Sun Story ini mendahului YouTube Suntana yang lainnya, karena YouTube Suntana yang utama itu sebenarnya ada channel dulu itu namanya Jangsu, terus sempet diblok karena ada kasus paham gitu kan ya. Akhirnya Suntana banding, balik lagi si Jangsun itu. Sebelum balik Suntana udah keduluin bikin channel Sun Story ini. Jadi ternyata si channel sekarang namanya si Suntana bin Sukanda ya, itu channel YouTube utama Suntana, bikin kayak vlog, nyanyi dan sebagainya. Tapi di samping itu, karena Suntana ngupload video tentang UT-nya di channel Sun Story, akhirnya Sun Story deh sampai saat ini bisa naik lebih dulu daripada si channel Suntana yang utama itu. Jadi kalau aktivitas Suntana saat ini belum ada rencana nyari kerja lagi, karena mau coba nih fokus di konten kreator, konten-konten tentang ke-UT-an ataupun konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk kedepannya gitu kan ya. Nah buat teman-teman jangan lupa juga subscribe juga channel Suntana yang satu lagi ya, yang Suntana bin Sukanda itu. Baik, nah itulah aktivitas Suntana sampai hari ini. Belum kepikiran kerja karena tadi mau fokus dulu di YouTube, mau coba nih penghasilannya gitu kan ya. Mau tahu cerita penghasilannya YouTuber pemula berapa? Nanti mungkin Suntana akan jelaskan di video selanjutnya. Lanjut, masih tentang tanya alumni ya, sesinya kemana-mana nih ceritanya gitu kan ya. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan nomor yang ke-7. Rencana ke depan Suntana ke depan apa? Mau fokus bikin konten gitu kan ya, untuk kerjaan paling nanti dulu deh, atau enggak ya nanti dulu gitu kan ya, belum pengen lagi kerja gitu kan ya, karena enak kayaknya bikin konten itu cuma ngomong tapi dapat duit gitu ya. Meskipun kan fluktuatif ya penghasilannya itu, tergantung viewers dan sebagainya. Paling kedepannya juga rencana ingin membangun bisnis ataupun usaha-usaha yang memang ide-ide Suntana gitu ya. Karena dulu itu sempet bikin usaha tapi bangkrut ya karena suatu hal. Nah ini bisa jadi cerita juga nanti ya, berbagi pengalaman. Suntana pernah bangkrut sekitar 25 juta. My God. Oke, nah paling itu rencana ke depannya. Nah, paling itu teman-teman, udah kepanjangan ya ini sesi tanya alumninya gitu kan ya, cerita Suntana gitu kan, seorang sarjana ekonomi. Sebenarnya dulu prodi akuntansi tapi namanya sarjana ekonomi ya. Kalau sekarang itu sarjana akuntansi SAK, beda ya. Suntana ya beginilah apa adanya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang dilebih-lebihkan, dan semoga informasi ataupun sharing pada sesi 1 atau episode 1 tanya alumni ini teman-teman bisa mengambil manfaat ya, dan bisa dijadikan pertimbangan ataupun bisa jadikan masukan untuk kehidupan teman-teman selama menjadi mahasiswa UT. Baik, Suntana mengucapkan nantikan episode 2, episode 3, episode 4, dan episode seterusnya. Nantinya tentunya akan mengundang alumni-alumni yang memang wah luar biasa gitu kan, karena Suntana udah ada target gitu kan ya, siapa saja yang mau diajak, ataupun teman-teman punya kenalan ataupun yang nonton ini ada alumni UT, boleh nanti kalau misal mau sharing boleh nanti ketemu sama Suntana, ngobrol barangkali ada cerita yang ingin disampaikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua mahasiswa UT ataupun alumni UT dimanapun berada. Maka dari itu terus nantikan konten Suntana yang berjudul Tanya Alumni, ambillah inspirasi dari berbagai sisi. Suntana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye bye.